Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan hasil dari materi kami, yaitu hakikat penelitian, yaitu dosen pengampu Dianisa Istofa SPD MPDI, yang disusun oleh kelompok 1, yaitu saya sendiri, Desniati. Baiklah, sebelum saya melanjutkan materi saya akan perkenalkan dulu. Nama saya Desniati, kelas E, semester 4, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Makul Metodologi Penelitian, tugas UAS. Baiklah, adapun latar belakangnya yaitu perkembangan di bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi Indonesia kini semakin pesat. Faktor yang mempengaruhi pesatnya perkembangan khususnya ilmu pengetahuan antara lain dengan adanya temuan-temuan baru di bidang ilmu pengetahuan. Temuan-temuan tersebut dihasilkan dari proses yang membutuhkan waktu lama dan cara tertentu, di mana proses tersebut awal dengan munculnya sebuah masalah yang kemudian lebih lanjut untuk menemukan memecahkan dari masalah tersebut. Kegiatan yang demikian sering disebut dengan penelitian. Baiklah, selanjutnya itu materi rasionalisasi penelitian. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Para pakar mengemukakan pendapat dengan berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau menyelidik terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah. Baik, selanjutnya itu penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori. Dalam kaitannya dengan upaya mengembangkan pengetahuan, Welberg 1986 mengemukakan 5 langkah pengembangan pengetahuan melalui penelitian, yaitu yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, melakukan studi empiris, yang kedua melakukan replikasi atau pengulangan, yang ketiga menyatakan sintesis dan mereview, dan yang keempat menggunakan dan mengevaluasi menurut Milan dan Schumacher 2001. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi penelitian. Fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian berangkat dari peranan penelitian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa secara mendasar dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu macam-macam penelitian, yaitu penelitian dasar atau basic research, penelitian terapan research, dan penelitian evaluatif research. Hasil-hasil penelitian tersebut. Yang kedua, penelitian dasar. Tujuan penelitian dasar adalah pertama, menambah pengetahuan kita dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Dan yang kedua, meningkatkan pencarian dan metodologi ilmiah menurut Nana Shahdi 2005. Dan yang ketiga yaitu penelitian terapan. Penelitian terapan research berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan dan pengembangan pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Penelitian dasar berfungsi menghasilkan pengetahuan untuk mencari solusi tentang masalah-masalah dalam bidang tertentu. Yang keempat, penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif research difokuskan pada suatu kegiatan dalam suatu unit tertentu. Kegiatan tersebut dapat berbentuk program, proses, ataupun hasil kerja, sedangkan unit dapat berupa tempat, organisasi, atau lembaga. Selanjutnya yaitu sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, melalui pengalaman, seperti yang sering kita dengar dengan mengatakan, guru terbaik adalah pengalaman. Orang bisa belajar dari pengalamannya karena mereka mengalami dan menghadapi masalah dalam hidup. Yang kedua, melalui metode otoritas. Metode ini digunakan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jika metode pengalaman tidak dapat digunakan secara efektif, cara lain dengan bertanya atau menggunakan pengalaman orang lain. Yang ketiga, melalui metode deduktif. Dalam mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan, alasan logika merupakan cara yang paling lama digunakan oleh para ilmu sejak zaman Yunani dan Mesir kuno. Dan yang keempat, melalui metode induktif. Cara ini merupakan proses berpikir yang diawali dari fakta pendukung yang spesifik menuju pada arah yang lebih umum
guna mencapai suatu kesimpulan. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah. Menimpakan metode ini menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang paling tinggi nilai, validitas, dan ketetapannya. Selanjutnya, macam-macam bentuk penelitian. Menurut Narbuko dan Ahmad 2001 menyatakan macam-macam penelitian antara lain. Yang pertama, penelitian pasif. Suatu penelitian yang hanya sekedar ingin memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau masalah dilaksanakan secara informal. Selanjutnya itu penelitian aktif. Suatu penelitian yang disertai dengan langkah pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dana, analisis data secara sistematis dan efisien. Sedangkan menurut Suryabhata 1983 berdasarkan atas sifat-sifat masalah macam-macam penelitian ini menjadi 9 macam kategori, yaitu yang pertama ada penelitian historis, dan yang kedua penelitian deskriptif, ketiga penelitian perkembangan, keempat penelitian kasus dan penelitian lapangan, kelima penelitian korelasional, yang keenam penelitian kausal komparatif, yang ketujuh penelitian eksperimental benar, yang kedelapan penelitian eksperimental semu, dan yang terakhir penelitian tindakan. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi dapat diambil, rasionalisasi penelitian dapat dilakukan dengan baik terhadap ilmu manapun, termasuk praktik pendidikan. Penelitian dalam bidang pendidikan banyak yang lebih diarahkan pada aplikasi dari konsep dan teori. Penelitian yang demikian dikelompokkan sebagai penelitian terapan atau applied research, sedangkan penelitian yang diarahkan untuk menguji konsep, asumsi, dan proposisi penelitian tersebut dikategorikan sebagai penelitian dasar. Fungsi penelitian sebagai jenis penelitian yaitu seperti penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian evaluatif. Sumber-sumber pengetahuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu pengalaman, otoritas, cara berpikir deduktif, cara berpikir induktif, pendekatan ilmiah menurut Narbuko dan Ahmad 2001, penelitian pasif dan penelitian aktif. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.